Jadi regulasi di berbagai negara juga sudah mulai mengatur tentang emisi kendaraan, yang akhirnya akan semakin menguntungkan kendaraan berbasiskan listrik, gitu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas berita yang akhir-akhir ini sedang dibahas di Indonesia nih. Karena Honda dan Nissan itu melakukan merger untuk menghadapi persaingan yang terkait mobil listrik lah, terkait dengan kendaraan yang dikeluarkan dari produk Cina. Nah, sebenarnya apa sih penyebab yang memungkinkan terjadi merger ini? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, langsung aja ya Coach ya. Jadi ini saya sempat kan pas lagi scroll media sosial, di berita pun juga ternyata Honda dan Nissan ini akan berlangsung terkait merger gitu Coach. Dimana mereka tuh melihat kayak persaingan mobil listrik di luar tuh banyak, terus dari produk yang keluaran Cina juga ada gitu Coach. Nah, dari perspektif bisnis, apa sih tantangan utama yang mendorong Honda dan Nissan ini mempertimbangkan merger, dan bagaimana sih kolaborasi seperti ini dapat membantu mereka bertahan di industri kendaraan listrik saat ini, Coach? Ya, tentunya Honda dan Nissan ya memutuskan merger atau paling nggak berkolaborasi lah ya. Iya, betul. Karena kan mobil listrik udah semakin ngetren ya. Iya. Dan kemudian peraturan di berbagai negara juga sudah mulai ya mencanangkan ya, atau sudah mulai mewajibkan. Jadi regulasi di berbagai negara juga sudah mulai mengatur tentang emisi kendaraan, yang akhirnya akan semakin menguntungkan kendaraan berbasiskan listrik, gitu ya. Jadi itu juga akan mempengaruhi juga. Dan tentunya banyak lah ya industri otomotif yang harus mau nggak mau beralih ke kendaraan listrik, gitu ya, termasuk Honda dan Nissan, ya kan. Dan sekarang sudah ada nih perusahaan-perusahaan yang memang khusus sudah lebih dulu ya mendalami dunia mobil atau kendaraan listrik ini, seperti Tesla, terutama Tesla, dan BYD dari Tiongkok. BYD itu singkatan dari Build Your Dreams. Build Your Dreams. Dari Tiongkok ini ya, motivator banget gitu ya. Gitu. Kedua industri otomotif ini tuh sudah lebih dulu ya fokus ke dunia kendaraan listrik, yang mana tentunya teknologi mereka juga udah maju dalam hal itu. Dan mungkin skala produksinya ya udah gede gitu ya. Gitu. Mungkin ya Honda dan Nissan ini kalau masing-masing sendiri aja gitu ya, agak berat ya untuk keep up dengan dinamika mobil listrik atau kendaraan listrik ini gitu ya. Baik itu dari sisi teknologi, baik dari sisi kapasitas produksi, baik dari sisi knowledge-nya gitu ya, dari sisi kecepatannya untuk bisa betul-betul menghasilkan mobil listrik atau kendaraan listrik yang kompetitif gitu ya, kalau sendiri gitu ya. Jadi mereka mau gabung aja deh, berkolaborasi lah gitu, merger atau gimana gitu ya. Mereka akhirnya untuk bisa masuk ke kancah kendaraan listrik ini ikut makan kue-kuenya gitu. Nah, biasanya tantangannya tuh apa aja sih, Coach? Tantangan dalam hal apa? Kan ini kan ibaratnya mereka kan merger ini tujuannya kayak ada yang bilang untuk menghadapi persaingan gitu kan, Coach. Nah, biasanya tantangannya tuh apa aja, Coach? Padahal kan nih dua perusahaan ini pun juga dia belum pernah belum pernah ngebuat yang kendaraan listrik gitu kan, Coach. Sedangkan mereka mau menghadapi persaingan di luar sana yang dari Tiongkok itu tadi ada, yang kendaraan listrik Tesla juga ada. Nah, itu gimana Coach tantangannya? Tantangannya double ya menurut saya ya. Tantangan repot-repotnya mergernya itu, masalah-masalah dengan mergernya itu, dan tantangan dalam teknologi kendaraan listriknya, yang mereka mungkin belum familiar atau belum ini ya. Jadi mereka mulai dari baru lagi nih
mempelajari teknologi atau mengembangkan lah ya, berinovasi dalam dunia kendaraan listrik. Sekaligus mereka harus saling menyesuaikan diri ketika merger gitu, tantangannya double jadinya. Gitu. Jadi itulah yang menjadi tantangan mereka untuk merger itu. Di samping tantangan-tantangan merger yang pernah kita bahas sih di video sebelumnya ya, YouTube kan kita pernah bahas tuh. Merger itu apa sih tantangannya, itu semua ya udah bahas. Pasti teman-teman pengaruh gitu ya. Iya, buat teman-teman yang mau lihat konten kita terkait merger bisnis itu bisa dilihat di sini ya. Oke, Coach, lanjut ya, Coach ya. Jadi ini kan Nissan dan Honda itu kan mengambil keputusan yang sangat besar lah ibaratnya untuk merger, kolaborasi gitu kan ya, Coach ya. Nah, apa aja sih, Coach, langkah-langkah penting yang harus dipertimbangkan untuk merger ini ya? Wah, banyak sih. Dari mulai yang hal-hal strategik lah ya, visi misi mereka. Apakah visi misi mereka itu selaras, ya cocok, berjodoh lah satu sama lain, cocok gitu ya, atau malah bertentangan. Jadi harus dipastikan visi misinya memang cocok untuk dimergerkan. Ya kan, rencana strategik jangka panjang mereka juga gimana nih, gitu ya, cocok gak, selaras gak, gitu ya, atau malah conflicting, atau malah satu ke utara, satu ke selatan, gitu ya. Kalau enggak kan harus ketika merger itu ya harus memergerkan visi misi dan strategik ini, gitu ya, agar mereka bisa nanti jalan bareng gitu kan, bisa bersatu gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan strategik tadi gitu ya. Dan tentunya faktor keuangan mereka ya, pastinya ketika merger itu gimana kesehatan keuangannya gitu ya. Apakah mereka masing-masing sisi kesehatan keuangannya itu cukup sehat kah untuk dimergerkan gitu ya. Jangan ada ketimpangan ya gitu, yang satu sehat, yang satu sakit gitu ya. Merger nanti gimana, setengah sehat setengah sakit dong. gitu ya. Jadi dari sisi profitabilitas, efisiensi, biaya operasional segala macam gitu ya. Itu dari cash flow-nya, profit and loss-nya lah, segala macam lah hal itu ya. Itu juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Mereka berjodoh nggak untuk merger gitu ya. Jadi itu semua faktor-faktor operasional gitu kan. Juga penting dong dari bisnis proses mereka gitu ya. Yang ada ini budaya perusahaannya masing-masing gitu ya, teknologi mereka ya, timpang nggak, cocok nggak satu sama lain gitu ya. Walaupun sebetulnya kan mereka juga merger ini dalam rangka untuk terkait dengan bisnis kendaraan listriknya ya. Saya nggak tahu sih apa merger itu keseluruhan atau hanya untuk berkolaborasi dalam bisnis ininya aja, kendaraan listriknya gitu loh, ya kan. Nah itu juga harus dipertimbangkan juga ya faktor-faktor itu ya. Teknologi masing-masing gimana, sumber daya manusianya seperti apa masing-masing, apakah mereka bisa berkontribusi saling bisa menutupi dan saling bisa menguatkan ya dalam rangka untuk berinovasi dalam dunia perkancahan. Dunia perkancahan dalam dunia kendaraan listrik ini. Itu biaya operasional. Belum lagi nanti dampak secara market ya. Artinya apakah market mereka terutama customer mereka masing-masing ya, terjadi resistensi apa enggak gitu ya. Mereka bingung enggak gitu tentang merger ini gitu ya. Kemudian pengaruhnya terhadap kompetisi gimana gitu. Ketika merger, posisi mereka terhadap kompetitor gimana gitu kan. Apakah semakin bagus atau semakin kalah dengan kompetitor. Proyeksi itu harus dipertimbangkan ya. Itu faktor-faktor penting yang mungkin saya rasa perlu untuk mereka pertimbangkan dulu dan putuskan gitu. Itulah ya, banyak banget sih merger itu, nggak segampang dua orang merit gitu ya. ini ibaratnya paket yang kompleks gitu. Iya, 2 orang merit tapi pertimbangkan nanti keluarganya si A dan si Mas suami dan istri ini bisa akur nggak gitu ya, cocok kan. Terus faktor ekonominya kan, keuangannya kan, timpang nggak gitu. Jadi macam-macam ya, operasionalnya juga. Semuanya kayaknya. Gitu lah, mirip-mirip kayaknya, ribetnya, tapi dengan ribuan kali lipat kompleksnya. Kalau bisnis, karena banyak orangnya. Oke, Coach. Jadi kalau misalkan nih, Coach, bagi pelaku bisnis lokal atau UMKM gitu, apa sih inspirasi yang bisa dipetik dari strategi efisiensi biaya dan percepatan inovasi yang dilakukan perusahaan besar seperti Honda dan Nissan ini, Coach? Ya, jadi mungkin dalam rangka meningkatkan efisiensi,
meningkatkan skalabilitas produksi, meningkatkan kemampuan dan ilmu inovasi gitu ya. Kolaborasi atau merger bisa dipertimbangkan gitu, kalau memang menjadi sesuatu yang perlu gitu ya. Jadi nggak perlu sendiri terus gitu ya semuanya. Mungkin perlu bukan merger lah, kolaborasi ya dengan bisnis lain yang bisa membantu mereka. Nggak dalam sisi ini kali, paling mungkin beberapa halnya aja, misalnya distribusinya gitu ya, itu berkolaborasi dengan bisnis yang lain gitu, misalnya gitu ya. Jadi nggak perlu merger secara benar-benar fisik, merger yang utuh gitu ya, tapi bisa sebagiannya aja, hal-hal tertentunya aja, merger dalam hal atau berkolaborasi dalam hal produk tertentunya aja, itu juga boleh gitu ya, untuk jadi pertimbangan gitu ya, daripada sendiri terus padahal sumber dayanya terbatas, mungkin knowledge-nya, skill-nya gitu ya, kompetensinya terbatas. Kalau sendiri mendingan berkolaborasi gitu. Pelajaran sih itu sih utamanya. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita berkolaborasi dengan bisnis lain, itu nggak cuman kita kayak ibaratnya menghadapi persaingan di luar sana ya Coach ya. Misalkan kita kayak kekurangan kompetensi atau kekurangan skill atau kekurangan SDM, itu ibaratnya kita bisa berkolaborasi dengan bisnis lain yang berkaitan dengan apa yang kita kurang gitu. Iya gitu ya. Dalam rangka mencapai strategi atau sasaran yang diinginkan gitu ya. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan atau buat para business owner atau pelaku UMKM yang ingin di coaching dengan Coach Aditya, bisa langsung hubungi yang ada di kolom deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.